Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tema yang mungkin umum ya, tapi saya berikan penjelasan, tapi cukup menarik, yaitu tentang pidana denda. Dan di sini akan saya jelaskan mengenai pidana denda itu apa dan termasuk perkembangan hukum terkait dengan pidana denda itu sendiri. Oke, langsung saja disimak ya. Kita mulai dari pengertiannya pidana denda. Pidana denda itu apa? Yaitu pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada seorang terdakwa untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sebagaimana ditentukan di dalam amar putusan. Jadi di sini pidana denda ini jadi dijatuhkan oleh hakim di dalam putusannya kepada seorang terdakwa, baik itu karena kejahatan maupun karena pelanggaran. Kita lihat bahwa di dalam pasal 10 KUHP, pidana denda ini adalah bagian dari pidana pokok. Ya, selain yaitu pidana mati, pidana penjara waktu tertentu, pidana denda, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Nah, sebagai pidana pokok, denda ini adalah berdiri sendiri sebagai ancaman dari suatu tindak pidana kejahatan maupun itu pelanggaran. Jadi di sini dalam suatu rumusan tindak pidana atau baik itu kejahatan maupun pelanggaran sudah ditentukan di dalam suatu undang-undang atau ketentuan dalam KUHP. Pidananya berupa pidana denda sekian atau pidana penjara, umpama itu dengan diancam dengan pidana penjara. Rata-rata orang melihat bahwa pidana denda ini dijatuhkan pada sebuah pelanggaran, contohnya pelanggaran lalu lintas, maka di situ dijatuhi dengan pidana denda. Nah, dalam perkembangannya, ya karena padahal dalam KUHP pidana pokok itu ada berdiri sendiri, namun undang-undang yang di aturan-aturan yang di luar KUHP bahwa terjadi namanya statusal kumulatif, yaitu di mana dua pidana pokok dijatuhkan secara bersama-sama dalam suatu diancamkan dalam suatu tindak pidana. Contohnya dalam perkara korupsi. Dalam perkara korupsi seorang terdakwa itu bisa diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. Narkotika, undang-undang perlindungan anak, semuanya juga ada di situ. Jadi inilah statusal kumulatif bahwa selain di pidana penjara pokok juga bisa dijatuhkan dengan pidana denda. Nah, terus bagaimana jika pidana denda tersebut tidak dibayar? Nah, ini kita merujuk pada ketentuan yaitu pasal 30 KUHP. Di situ dijelaskan bahwa ketika dijatuhkan pidana denda, hakim di situ menentukan pidana pengganti apabila denda tersebut dibayar. Pidana penggantinya apa? Yaitu pidana kurungan. Jadi, lamanya pidana kurungan ini adalah maksimal 6 bulan. Artinya apa? Ketika seseorang yang tidak memiliki kemampuan finansial dan di situ dihukum dengan pidana denda, di situ hakim selain menjatuhkan pidana denda juga menentukan pidana penggantinya yaitu pidana kurungan. Contoh umpama tilang, yang bersangkutan tidak bisa membayar denda 100.000, tapi dikasih kurungan 2 hari. Ya silahkan dipilih 2 hari untuk menjalani hukuman kurungannya, itu dipersilahkan. Nah, ini kalau umpama dalam di dalam pelanggaran, ini dalam kejahatan, contoh undang-undang kehutanan, ada lagi undang-undang perlindungan anak, ada korupsi, ditentukan kalau dia tidak membayar denda sekian juta, dia harus mengganti selama waktunya dikurung dengan pidana kurungan selama sekian bulan, yaitu maksimal 6 bulan. Nah, terus perkembangannya bagaimana? Nah, ini ada suatu perkembangan, saya ambil contoh di dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam pasal 148 di situ disebutkan yaitu apabila denda itu tidak dibayar, maka ini bisa diganti dengan pidana lain yaitu berupa pidana penjara. Kalau dalam KUHP disebutkan pidana kurungan. Tetapi kalau dalam Undang-Undang Narkotika pidana pengganti adalah pidana penjara ya. Dan lamanya adalah maksimal 2 tahun. Jadi kalau umpama di situ diputus pidananya denda penjara 4 tahun dan denda
ya 800 juta apabila tidak dibayar, kalau bahasa awamnya atau bahasa umumnya adalah subsidiar pidana pengganti selama 1 tahun. Nah, apabila dia tidak mau bayar, maka 4 tahun dan 1 tahun menjadi 5 tahun hukumannya. Kira-kira seperti itu. Itu adalah suatu pergeseran jadi pidana denda. Yang awalnya diganti dengan pidana kurungan apabila tidak dibayar maksimal 6 bulan. Sekarang dalam suatu tindak pidana, sudah dimulai dalam undang narkotika, menjadi pidana penjara. Terus bagaimana ini? Ada anggapan lagi ini di masyarakat. Harapnya pidana denda itu dibayarkan kepada korban. Nah, ini yang salah. Bahwa pidana denda ini dibayarkan kepada penuntut umum selaku eksekutor, ya, selaku eksekutor, dan nanti akan disetorkan ke kas negara. Jadi pidana denda ini dibayar kepada kas negara, bukan dibayarkan kepada korban. Terus korban apa yang diterima dari pelaku tindak pidana ini? Tuntutan yang bisa dibayar pelaku pidana dan dimintakan kepada korban yaitu adalah restitusi namanya. Nanti semoga saya bisa memberikan waktu untuk membahas mengenai restitusi. Restitusi adalah tuntutan korban, ganti rugi korban kepada pelaku tindak pidana. Termasuk juga adalah tuntutan ganti kerugian. Apabila itu diajukan secara keperdataan, itu bisa ditujukan kepada pelaku. Oke, begitu penjelasan dari saya terkait dengan pidana denda. Jika ada yang penjelasan saya yang kurang atau mungkin tidak jelas, silahkan disampaikan di kolom komentar. Pertanyaan-pertanyaannya nanti akan kita jawab dalam diskusi di kolom komentar tersebut. Itu saja yang bisa disampaikan untuk kali ini. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.